Halo, apakah di sini ada teman-teman yang sedang frustasi dalam belajar bahasa Jepang? Teman-teman yang ingin menyerah, teman-teman yang sudah berjuang setiap hari belajar bahasa Jepang tapi belum bisa-bisa juga. Teman-teman, kalian tepat sekali karena telah mengklik video ini. Aku mau sedikit sharing tentang pengalaman aku dalam belajar bahasa Jepang dan bagaimana sih caranya mempelajari bahasa Jepang itu dengan mudah, dengan santai, dan dengan bersemangat. Simak video ini sampai selesai, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap semangat, kawan-kawanku. Ku yakin kau bisa menggapai semua mimpi-mimpimu, asalkan kau tak menyerah. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan-kawanku dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama aku di sini, Ojak, di channel yang penuh suka duka ini teman-teman ya. Selamat bergabung, semoga kalian bisa menikmati video kali ini dan semoga video kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Langsung aja kita masuk ke poin yang paling utamanya nih teman-teman ya, yaitu tak kenal maka tak sayang. Jadi pas dulu awal-awal aku belajar bahasa Jepang, aku pun kayak ngerasa berat gitu belajar bahasa Jepang. Bahkan di 1 minggu awal pas aku belajar di LPK, itu aku bener-bener nangis teman-teman. Nangis setiap malam, setiap mau tidur tuh. Kayak bener-bener berat beban aku gitu kan. Kayak ngerasa tuh tertekan gitu. Aku harus hafalan, sedangkan aku susah buat menghafal waktu itu. Dan juga tahu sendiri kan teman-teman, pertama kali kita mengenal bahasa Jepang loh. Jadi kita ya asing banget gitu di telinga kita, di mulut kita, di pikiran kita tuh kayak asing gitu. Karena apa? Karena kita belum mengenali teman-teman, kita belum tertarik. Ternyata penyebab utamanya itu simple, kita belum menyukai, kita belum tertarik dengan bahasa Jepang itu sendiri. Dulu tuh aku belum sangat tertarik teman-teman. Bahkan aku adalah orang yang tidak menyukai tentang hal Jepang, tidak menyukai anime-anime Jepang. Aku nggak menyukai tentang bahasa Jepang. Aku nggak suka tentang bahasa Jepang, tapi aku mau ke Jepang waktu itu. Kan aneh ya? Ya karena aku mau ke Jepang, bukan aku ingin menikmati Jepang. Tapi karena aku dulu ingin ke Jepang, ya aku ingin mendapatkan sebuah pekerjaan. Aku ingin memberantas istilahnya, ya memutus rantai perekonomian lah di keluargaku yang saat itu yang sedang tidak baik lah gitu. Itu sih tujuan utamanya. Jadi aku benar-benar memaksakan diri sebenarnya ke Jepang tuh tanpa mengetahui lah gitu kan ya. Nah ini sebenarnya poin pentingnya di sini teman-teman. Kita harus bisa menyukai dulu dengan bahasa Jepang ini. Kalau kita sudah suka, kita akan tertarik. Kita ingin tahu terus-menerus gitu kan. Nah, untuk kita bisa menyukai dulu, untuk kita bisa menyayangi, nah ini, tak kenal maka tak sayang. Jadi kita harus kenalan dulu gitu kan ya. Bukan hanya dengan bahasa Jepangnya, tapi kita harus mulai tertarik mencari tahu tentang kebudayaan Jepang, tentang kebiasaan orang Jepang, tentang anime-anime Jepang, tentang semuanya tentang Jepang-Jepang. Kalian harus cari tahu di internet. Biar kalian tuh mulai tertarik, mulai suka. Apa sih yang membuat kalian suka? Nanti tuh bakal ketemu di sana gitu. Nah, ini aku pas udah mulai masuk ke pembahasan di pola kalimat ya. Dulu pas mungkin di awal-awal belajar huruf Jepang, wah itu aku belum menyukai. Belajar huruf Jepang, terus menghafalkan kosakata bahasa Jepang, itu aku belum menyukai bahasa Jepang teman-teman. Aku mulai menyukai bahasa Jepang tuh pas belajar pola kalimat saat itu. Jadi seperti kayak watashi wa ojak desu, saya adalah ojak. Watashi wa Indonesia jin desu, saya orang Indonesia. Nah, ketika aku udah bisa mengucapkan beberapa kalimat dalam bahasa Jepang, aku kayak udah ngerasa paling bisa bahasa Jepang gitu. Wih, aku ternyata udah bisa loh bahasa Jepang gitu. Nah, dari situ mulai ketertarikan untuk aku pengen buat kalimat yang panjang gitu. Buat kalimat panjang kan susah ya. Tapi karena kita pengen, karena kita tertarik gitu kan, menantang nih. Oh, aku pengen bisa gitu kan. Jadi aku cari tahu lagi. Aku bener-bener semangat belajarnya gitu. Karena aku pengen loh gitu. Aku pengen bisa bercerita dengan menggunakan bahasa Jepang. Aku pengen bisa menulis kata-kata dengan menggunakan bahasa Jepang. Nah itu karena aku kan orangnya suka kata-kata ya. Suka membuat quotes-quotes gitu. Suka bercerita. Nah aku pengen pakai bahasa Jepang. Kayak gitu teman-teman. Mulailah melihat-lihat lagu-lagu Jepang. Mendengar-dengar lagu Jepang maksud aku. Terus kayak mulai melihat-melihat kayak anime-anime Jepang. Sedikit-sedikit kayak gitu. Terus kayak sering lihat apa ya, apa aja yang ada di bacaan di buku tuh dibaca gitu kan. Terus di copy tuh kalimatnya, terus kita ubah kata-katanya kayak gitu. Tuh udah mulai tertarik
itu pas di awal-awal, mungkin di masuk ke 3 minggu di LPK waktu itu, karena udah mulai masuk ke pola kalimat, pembahasan pola kalimat itu mulai asik gitu. Nah dari situ jadi belajar tuh udah kayak nggak ada beban, nggak merasa tertekan. Jadi ya karena aku ingin, jadi ya aku bersemangat lah teman-teman, kayak ngapalin kosakata. Ya misalkan nih kalian nih pengen buat kalimat, tapi kan kosakatanya nggak tahu, otomatis kan karena kita pengen buat kalimat, ya kita cari tahu dong, ya kan? Nah setelah kita cari tahu, kita hafalkan dong, kayak gitu teman-teman. Nah pada waktu itu pas di LPK nih, jadi di setiap upacara itu kita dikasih kesempatan bergantian untuk bercerita menggunakan bahasa Jepang. Jadi misalkan nih petugas upacaranya kelas A gitu kan ya, nanti besok kelas B gitu. Nah dari setiap kelas tuh ada perwakilan untuk untuk Hapyo namanya ya. Dulu kita ya cerita tentang kota kita tinggal di mana pakai bahasa Jepang. Itu kan menantang ya. Itu aku sangat seneng banget, dan aku ikutan teman-teman gitu. Karena aku suka ya gitu kan. Suka aja gitu. Nah, jadi poin utamanya kalian harus menyukai dulu agar kalian nggak stres, agar kalian nggak frustasi gitu. Contoh, kalau misalkan kalian menyukai tentang ya musik ya, main gitar. Kalian mengulik-ngulik gitar, main-main gitar, itu kalian nggak ngerasa capek kan? Ya kan? Kalian nggak ngerasa bahwasanya itu adalah beban. Karena kalian suka, kalian terus main gitu. Kayak misalkan kalian main game, kalian sampai cari tahu, misal main Mobile Legends, kalian sampai cari tahu tuh hero ini apa, cara skillnya gimana, kalian cari tahu tutorialnya, wah gitu, karena suka, karena pengen, karena tertarik. Sama halnya dengan bahasa Jepang pun seperti itu. Kayak gitu teman-teman, itu poin yang paling utamanya. Jadi tak kenal maka tak sayang, kalian harus mengenalinya dulu. Kalian harus temukan apa yang membuat kalian tuh suka, apa yang benar-benar membuat kalian tuh cinta dengan bahasa Jepang ini gitu. Dan apa yang pengen kalian lakukan dengan bahasa Jepang ini. Apakah kalian suatu hari pengen pidato dengan menggunakan bahasa Jepang? Hai, ajak desu, misal. Itu bebas teman-teman. Kalian tentukan apa yang membuat kalian suka dengan bahasa Jepang. Kemudian yang selanjutnya, ini adalah poin yang tidak kalah penting. Dalam mempelajari bahasa Jepang, fokus dengan diri kalian sendiri. Please, jangan bandingkan kalian dengan orang lain. Nih, kebanyakan teman-teman tuh kayak gini. Selalu kayak membandingkan diri kalian tuh dengan orang lain. Waduh, orang lain mah cepet banget ya belajar tuh. Orang lain mah cepet banget ya hafal tuh. Aku mah bodoh banget, aku mah nggak bisa, aku mah lemot, aku mah ini. Nah, secara tidak langsung, kalian tuh sudah merendahkan diri kalian sendiri. Kalian sudah menghinakan diri kalian sendiri. Gitu, kalian sudah tidak mempercayai diri kalian sendiri. Jadi, jangan terus membandingkan diri kalian dengan orang lain. Setiap orang memiliki kemampuan yang berbeda, teman-teman. Aku dengan kalian itu nggak bakal sama kemampuannya, gitu. Jadi, pasti ada kelebihan dan ada kekurangan dari setiap kita masing-masing. Oh, orang lain cepet ngapalinnya gitu, kita lambat, ya kita tambah jam belajar kita. Jadi kita sadar diri aja, oh iya ya, aku tuh berarti kurang nih dalam menghafal, aku kayaknya agak lemot gitu kan. Ya berarti aku harus tambah nih jam menghafal aku harus lebih nih effortnya, usahanya, kayak gitu. Jangan terus melihat orang lain. Mau orang lain udah jauh kek, mau orang lain udah lari kek, kalian udah fokus dengan kalian diri sendiri aja gitu kan ya. Fokus mempelajari apa yang sedang kalian pelajari, apa yang sedang kalian targetkan. Kayak gitu. Tutup telinga kalian semuanya, pokoknya fokus dengan diri kalian. Karena apa? Ini yang menghambat kita cepat atau enggaknya belajar gitu. Kalian tuh terus-terusan kayak merasa insecure dengan orang lain. Wah, orang lain udah bisa ngomong, wah orang lain udah kayuannya udah lancar, orang lain udah gini-gini. Ya mereka belajar gitu. Mereka fokus dengan dirinya. Kamu malah fokus dengan orang lain gitu. Malah ngelihat orang lain terus gitu. Padahal lihat diri sendiri aja. Oh iya, aku tuh yang kurang, berarti aku harus belajar lagi. Oh iya, aku tuh yang belum bisa, aku harus belajar lagi. Gitu aja. Pede, percaya diri dengan diri kita. Akui bahwasanya kita tuh pasti bisa gitu. Jadi kasih kepercayaan kepada diri kita. Jangan terus kita rendahkan. Ya, jadi kalian tuh terus membandingkan diri kalian dengan orang lain, secara tidak langsung kalian merendahkan diri kalian sendiri. Gitu. Biarkan orang lain orang lain tuh berjuang dengan dirinya sendiri, mereka juga berjuang gitu kan ya. Kalian juga berjuang, saling membantu aja. Tapi jangan dibanding-bandingkan. Gitu ya. Jangan membandingkan diri kalian dengan siapapun. Kalian tuh hebat. Kalian juga pasti bisa. Kalian juga oke, good
Gitu. Nggak ada tandingannya dengan siapapun ya. Setiap orang pasti memiliki kekurangan dan kelebihan. Cari cara belajar terbaikmu. Cari cara belajar ternyamanmu. Jangan nanya ke orang, cara belajarnya gimana sih biar cepet ini. Beda-beda setiap orang. Cari kamu nyamannya gimana, cari cepetnya gimana, enaknya gimana. Kayak gitu ya teman-teman ya. Itu. Nah, kemudian poin yang selanjutnya yang tidak kalah penting, yaitu perkecil jangkauan belajar bahasa Jepang kamu. Lah, kok Bang diperkecil? Ingat guys, bahasa Jepang itu sangat luas. Ada bahasa teknologi, ada bahasa pertanian, ada bahasa di kedokteran, ada bahasa sebanyak banget teman-teman. Dan kita nggak mungkin bisa langsung menjangkau semuanya. Perkecil jangkauan kalian. Jangkauan kalian di mana? Di bahasa sehari-hari. Nah, fokus dulu di bahasa sehari-hari. Apa yang ada di sekitaran kita. Pelajari itu dulu. Kosakatanya itu dulu. Yang ada di rumah, yang ada di kamar, yang ada di mana. Perkecil jangkauannya tuh. Belajarnya. Jangan semua kalian pengen tahu. Ya kan? Aku juga yang memperkecil itu. Yang aku tahu ya paling bahasa-bahasa keseharian. Bahasa-bahasa di sini. Bahasa-bahasa di kerjaan. Kan kita juga pekerjaan beda-beda ya. Aku di pekerjaan di penyepuhan listrik. Anak-anak penyepuhan listrik dengan anak-anak pertanian beda bahasa tentunya. Beda-beda bahasa, alat-alatnya juga beda. Terus bahasa pertanian tuh apa gitu kan di pertanian. Di penyepuhan tuh apa, bahasa Jepangnya beda-beda. Nah, kalian gak harus mempelajari semuanya. Kalian misalkan anak pertanian, ya sudah hafalkan apa aja tentang pertanian. Kayak gitu, perkecil dulu ruang lingkup belajar bahasa Jepang kalian. Jangan langsung semuanya dimasukin ke kepala meledak, ya kan? Kalian anak pengelasan, belajar tentang pengelasan tuh apa aja, melakukan pengelasan apa, alat-alat yang digunakan apa, bahasa Jepangnya apa, kayak gitu. Ada juga anak-anak yang kaigo, perawat lansia. Nah, itu juga harus mempelajari tentang ya keilmuan ya sebagai perawat apa, kayak gitu ya. Jadi memperkecil jangkauan belajarnya. Jangan semuanya kalian pengen hafal gitu. Jadi perkecil. Itu agar kita mempermudah dalam belajar bahasa Jepang gitu. Jadi sedikit-sedikit nanti ya lama-lama jadi bukit. Begitu ya. Perkecil jangkauan belajarnya dulu. Jadi perkecil nih gitu. Oke. Nah, kemudian mungkin ini adalah poin terakhir di video kita kali ini. Karena sebenarnya masih banyak poin-poin, ada 1 juta poin. Cuman aku bahas 4 poin aja ya. 4 atau 5 tadi ya, hitung sendirilah. Ini poin terakhir nih. Kebanyakan kita itu pengen buru-buru bisa. Pengen cepet-cepet bisa. Hilangkan kata pengen buru-buru bisa, pengen cepet-cepet bisa. Karena itu bisa membuat kita gampang menyerah gitu. Hati dan pikiran mah pengen cepet-cepet bisa, tapi belajarnya males. Tetot. Itu nggak boleh ya teman-teman ya. Jadi santai aja, mengalir aja gitu. Nggak usah ada rasa kepengen buru-buru bisa, kepengen cepet-cepet bisa. Kalau pengen buru-buru, pengen cepet-cepet, kalian belajarnya yang rutin. Itu. Ini mah di pencarian YouTube. Cara cepat belajar bahasa Jepang. Udah ketemu cara cepatnya, belajarnya jarang. Nah ini yang salah ya. Jangan pengen buru-buru bisa, jangan pengen cepet-cepet bisa, tapi perbanyaklah jam belajar kalian. Rutinkanlah belajar kalian. Apalagi kalian di masa-masa proses untuk pergi ke Jepang. Udah sampai Jepang mau kalian belajar bahasa Jepang, mau enggak silahkan, terserah gitu. Tapi mohonlah sama teman-teman semua nih. Jadi ketika kalian di LPK, ketika kalian lagi pelatihan bahasa Jepang, itu kalian benar-benar gunakan otak kalian, seluruh jiwa raga kalian untuk mempelajari hal tersebut. Sebelum kalian pergi ke Jepang ya. Kalian punya waktu nganggur, kalian punya waktu luang, gunakan untuk belajar bahasa Jepang. Kenapa aku bilang kayak gini? Aku merasakan sendiri teman-teman. Ketika kita sudah berada di Jepang, itu nggak bisa bahasa Jepang tuh bener-bener kayak tersiksa. Oke lah, kalau kita bekerjanya dengan orang Indonesia. Ada orang yang apa ya? Dia kerjanya tuh dengan orang Indonesia gitu, semuanya orang Indonesia. Jadi dia bilang di media, dia bilang di sosmed gitu kan, dia bilang
kayak bahasa Jepang itu nggak penting gitu kan. Di sini ya kita pakai bahasa Jawa, pakai bahasa Indonesia, is okay. Itu kalau kalian dapatnya ya kayak gitu teman-temannya. Tapi kalau misalkan di perusahaan itu yang orang Indonesianya kalian sendiri dan kalian nggak bisa bahasa Jepang, matilah kau gitu ya. Jadi aku pun merasakan sendiri, meskipun aku ada orang Indonesianya nih, ada senior orang Indonesianya, ketika atasan menyuruh aku waktu itu nggak ngerti teman-teman. Apa yang akan kita kerjakan kalau kita nggak ngerti, ya kan? Malah ada kita dibully, malah ada kita di goblok kamu, gitu. Ngapain kamu datang ke Jepang nggak bisa bahasa Jepang, ya kan? Jadi gunakanlah waktu kalian sebaik mungkin ketika masih di Indonesia. Pelajari sampai kalian benar-benar paham. Minimal kalian bisa menangkap instruksi. Meskipun kalian belum mampu untuk menjawab dengan lancar, karena pun sampai saat ini nih 1,5 tahun di Jepang itu untuk menjawab dengan sangat lancar pun belum bisa. Memahami instruksi pun ya masih mungkin 50%, 60% lah gitu. Aku pun nggak bisa bilang aku bisa menangkap semua 80%, nggak bisa. 50%, 60% tapi aku masih masuk lah gitu, dan aku masih bisa jawab. Nah kayak gitu teman-teman ya. Jadi ya mungkin sekian video kita kali ini. Mudah-mudahan ada sebuah pelajaran yang bisa diambil, ya kan? Untuk teman-teman semua, tetap semangat belajar bahasa Jepangnya, jangan gampang menyerah, ya kan? Katanya mau ke Jepang harus semangat, semangat. Oke, kalau misalkan kalian suka dengan video-video seperti ini, jangan lupa di like, di komen, di share ke teman-teman yang lain ya, biar teman-teman juga bisa merasakan manfaat dari video ini. Dan juga jangan lupa di subscribe ya, bantu aku untuk mengembangkan channel ini. Terima kasih teman-teman atas support dan dukungannya. Mudah-mudahan kalian sehat selalu dan mudah-mudahan kalian berhasil mencapai mimpi-mimpi kalian. Salam ojak des, onegai shimasu. Bye bye. Sayonara.